Dan jin itu merasa bangga, merasa dihormati dengan dipinta bantuan oleh manusia. Nah, jin yang masuk ke dalam tubuh orang ini adalah jin nasab, artinya jin turunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabatku, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, terlebih dahulu kami sampaikan salam sehat, salam bahagia, dan sukses selalu. Semoga senantiasa kita tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih bisa berjumpa di YPPA Channel, masih tetap membahas tentang seluk-beluk jin. Di akhir bahasan yang kemarin, saya menjelaskan tentang apakah benar setan itu baik dari kalangan jin, terutama takut sama manusia. Jawabannya iya. Lalu apa yang menjadi dasar jin takut sama manusia? Karena mereka bangsa jin tahu bahwa nenek moyang dari manusia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Sementara nenek moyang bangsa jin adalah iblis laknatullah alaih. Dan mereka juga bangsa jin tahu, bangsa jin menyadari bahwa manusia telah Allah tetapkan, telah Allah nyatakan kemuliaannya di dalam ayat suci Al-Quran. Seorang ulama besar, Syekh Abu Bakar Al-Jaili, beliau berkata, sesungguhnya derajat dan martabat jin, meskipun dari kalangan jin yang soleh, lebih rendah dan lebih hina daripada manusia. Karena Allah telah menetapkan kemuliaan, Allah telah menyatakan kemuliaan kepada manusia. Di dalam surah Al-Isra ayat 70, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad karramna bani Adam. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Dan kemuliaan ini belum pernah Allah firmankan, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam kitab-kitab yang lain. Allah memuliakan kepada bangsa jin, dan kemuliaan ini tidak pernah diucapkan oleh para rasul, mulai dari Nabiullah Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum pernah mengatakan kemuliaan ini diberikan kepada jin. Maka dengan itu bangsa jin merasa hina, bangsa jin merasa ada kekurangan, bangsa jin merasa lemah di hadapan manusia. Hal ini terbukti dalam satu fakta bahwa para jin merasa bangga, bangsa jin merasa dihormati, bangsa jin merasa dimuliakan, merasa diagungkan jika ada golongan manusia yang meminta permohonan, meminta perlindungan, meminta bantuan kepada jin. Maka jin akan merasa dimuliakan oleh manusia. Maka jin akan menambah manusia kesesatannya, dan jin akan membuat manusia lebih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Dan hal ini Allah perkuat dalam surah Al-Jin ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana,
rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal zinni fazaduhum rahaqa. Wallahu a'lam bishawab. Yang artinya, dan ada dari kalangan manusia yang meminta perlindungan, yang meminta bantuan kepada bangsa jin, dan jin itu merasa bangga, merasa dihormati dengan diminta bantuan oleh manusia, sehingga bangsa jin mengabulkan permintaannya, dan jin menambah manusia semakin sesat dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Sebenarnya jin itu merasa hina di hadapan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Malah dalam satu riwayat, jin akan bukan merasa hina lagi, tapi jin akan mengecil sekali, lebih kecil daripada lalat ketika manusia semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin mendekat manusia kepada Allah, jin pun semakin tidak berdaya. Bukankah kita mengenal satu kisah Amirul Mukminin, sahabat Umar radhiyallahu anhu, di mana setan sangat takut oleh sahabat Umar. Lebih baik setan memilih jalan yang lain ketimbang harus berpapasan dengan sahabat Umar. Itu saking takutnya sahabat Umar. Kenapa? Karena sahabat Umar adalah sahabat yang kuat imannya, kokoh akidahnya, komitmen terhadap agamanya, bertawakal dan berserah diri kepada Allah, sehingga sangat ditakuti oleh setan. Tapi bukan berarti sahabat Umar tidak digoda atau tidak diganggu oleh setan. Tetap saja, karena memang tugas setan hidup di dunia itu untuk menggoda, untuk mengganggu. Sebelum kita meninggal, selama masih ruh di kandung badan, setan akan terus berusaha untuk menyesatkan manusia agar mereka punya teman kelak di neraka. Nauzubillah min dzalik. Malah dalam satu riwayat, ada seorang sahabat yang berkata, ketika saya berjalan di belakang Rasulullah, tiba-tiba kendaraan yang saya tunggangi tergelincir. Saya pun mengatakan, dasar setan kepala. Sama saja seperti kita, jika kita membawa kendaraan lalu terpleset atau terbanting kendaraan, kita biasa mengucapkan hal-hal yang seperti itu kan, dasar setan kepala. Sahabat waktu itu mengatakan hal seperti itu. Atau ketika kita di jalan lalu kaki kita tersandung, apa yang keluar dari mulut kita? Bukan istighfar kan? Yang keluar, dasar setan kepala. Maka beliau menegur orang itu, jangan kamu mengatakan setan kepala, karena dengan mengatakan hal itu setan kepala, maka setan akan merasa berhasil menyesatkannya. Tapi justru ucapan olehmu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kamu membaca Bismillahirrahmanirrahim, Rasulullah mengatakan bahwa setan akan terhina dan setan akan mengecil, lebih kecil daripada lalat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab jilid ketiga halaman 347. Yang meriwayatkannya adalah Abu Tamimah Al-Haijami. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dalam seluk-beluk jin. Pertanyaan selanjutnya, apakah jin makan dan minum? Jawabannya iya. Jin sama dengan manusia, makan dan minum. Walaupun ada beberapa ulama yang mengatakan jin tidak makan dan jin tidak minum. Tapi menurut ulama yang paling sahih adalah jin itu makan dan minum. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya, yaitu kitab As-Sahih. Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini
syariba falyashrab biyamini fa inna syaitana ya'kulu bisimali wa yashrabu bisimali. Artinya, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah makan dengan tangan kanannya, dan apabila dia minum, hendaklah dia minum dengan tangan kanannya. Di dalam fa inna syaitana ya'kulu bisimali wa yashrabu bisimali, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Di dalam hadis ini ada pelajaran yang sangat berharga buat kita. Di dalam hadis ini ada perintah dari Rasul bahwa kita dianjurkan, diharuskan makan dan minum dengan tangan kanan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Artinya, jika kita makan dan minum menggunakan tangan kiri, itu artinya kita menyerupai setan. Tasabuh artinya menyerupai setan. Karena hal ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, la ya'kulu ahadukum bisimali wa la yashrabanna biha fa inna syaitana ya'kulu bisimali wa yashrabu biha. Hadis ini adalah hadis larangan keras. Artinya, janganlah salah seorang di antara kalian makan dan minum dengan tangan kiri, karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Dalam hadis ini ada larangan keras. Kita sebagai umat Islam dan yang mengaku umat Nabi untuk makan dan minum dengan tangan kiri. Maka dengan hal ini, dengan hadis ini, mari kita sama-sama belajar. Pertama diawali dengan makan dan minum, biasakan dengan tangan kanan. Entah itu sengaja atau lupa atau memang tidak tahu, masih banyak orang yang makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Alasan tangan kanan kotor lagi makan, lalu minum dengan tangan kiri. Nauzubillah min dzalik. Itu saja mas saja menyerupai setan. Tasabuh artinya menyerupai setan. Itu adab makan. Dan di hadis yang keempat, beliau Rasulullah SAW bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya sesungguhnya setan akan makan makanan yang tidak disebut nama Allah. Masih riwayat Muslim dalam kitab sahihnya dari Jabir bin Abdullah, beliau Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang lelaki memasuki rumahnya, lalu dia menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan, setan akan berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat penginapan dan tidak ada makan malam untuk kalian. Tapi jika dia masuk rumah tanpa menyebut nama Allah, maka setan akan berkata, wahai saudara-saudaraku, kalian untuk malam ini bisa ikut menginap di rumah ini. Dan ketika makan dia tidak menyebut nama Allah, setan berkata, kalian bisa ikut minggu makan malam. Di kedua hadis yang saya ucapkan tadi, bahasakan tadi, jelas bahwa setan makan dan minum bersama orang yang ketika makan tidak mengucapkan bismillah minimal atau tidak berdoa. Itu artinya ketika kita makan tidak membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim lebih sempurna doa, itu sama saja kita membiarkan setan ikut makan dengan kita. Artinya kita memberi kesempatan kepada setan untuk makan, otomatis kita memberi kesempatan kepada setan untuk supaya bisa sehat, bertumbuh besar, kuat untuk menggoda diri kita sendiri. Nauzubillah min dzalik. Malah di hadis yang lain, beliau Rasulullah SAW bersabda,
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitabnya yaitu Al-Mustadrak, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim yaitu dalam kitab Sahihnya. Ketika beliau sedang duduk, ada laki-laki yang sedang makan. Dan ketika makanan itu tinggal satu suapan lagi, maka laki-laki itu mengucapkan dengan menyebut nama Allah awal dan akhir. Setelah itu beliau tertawa dan beliau bersabda, kata beliau, ketika tadi makan, maka setan ikut makan. Dan ketika Anda mengucapkan Bismillah awal dan akhir, maka setan pun memuntahkan semua makanan yang ada di mulutnya. Maka dengan itu Sayyidah Aisyah mengatakan, beliau Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian makan, maka sebutlah nama Allah pada awalnya. Tapi jika lupa, maka ucapan di pertengahan Bismillah awalahu wa akhir. Dengan menyebut nama Allah awal dan akhir, maka kita akan terjaga dari gangguan setan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata makan dan minum dengan membaca basmalah dan juga menggunakan tangan kanan itu bukan tradisi, itu bukan kebiasaan, tapi itu adalah syariat yang dianjurkan dan langsung dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahayanya ketika kita makan menggunakan tangan kanan, artinya kita menyerupai setan. Dan ketika kita makan minum tanpa mengucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim atau dengan doa, maka itu sama halnya kita memberikan makan kepada setan agar setan menjadi kuat untuk menggoda kita. Nauzubillah min dzalik. Malah dalam satu kisah ada seorang laki-laki, malah dalam satu kisah ada dua orang setan bertemu dengan Rasulullah SAW. Yang pertama, setan tubuhnya sehat dan berpakaian rapi, dan yang kedua, setan dengan badan yang sangat kurus dan tidak pakai pakaian. Maka beliau Rasulullah SAW bertanya kepada setan yang gemuk, wahai setan, tubuh kamu gemuk, pakaian kamu rapi dan bagus, apa yang menjadi sebab? Maka setan pun menjawab, iblis menugaskan saya untuk menggoda orang kafir. Dan ketika orang kafir itu makan, dia tidak mengucap basmalah, maka saya sesuka hati ikut makan, pagi, siang, sampai malam. Makanya tubuh saya ini gendut, tubuh saya ini montok, tubuh saya ini besar, karena saya makan terus-terusan. Dan ketika memakai pakaian, orang kafir tidak baca basmalah, tidak baca doa, maka dengan itu saya bebas memakai pakaian yang mengasahkan. Lalu beliau bertanya kepada setan yang kurus dan tidak berpakaian, sedangkan kamu, apa gerangan kamu, tubuh kamu kurus sekali dan tidak berpakaian? Maka setan yang kurus menjawab, iblis menugaskan saya untuk menggoda dan mengganggu umat Islam. Ketika makan, umat Islam membaca basmalah, saya pun tidak bisa ikut makan. Makan pagi baca basmalah dan doa, saya tidak ikut makan. Makan sore baca basmalah dan membaca doa, saya tidak ikut makan. Pernah satu ketika dia lupa membaca basmalah, di situ saya makan bersama orang musyrik itu sampai kenyang-kenyangnya. Tapi ketika suapan terakhir, dia membaca Bismillah dengan menyebut nama Allah awal wa akhir, awal dan akhir, maka saya pun memuntahkan semua makanan yang sudah masuk ke perut saya. Maka tubuh saya seperti ini, kurus kering karena saya tidak makan. Lalu kenapa kamu tidak pakai baju? Bagaimana saya mau pakai pakaian? Sementara orang muslim setiap mau memakai pakaian membaca basmalah dan membaca doa. Jadi saya tidak sempat untuk memakai pakaian karena orang muslim mau memakai pakaian membacakan kalimat Allah dan berdoa.
maka saya tidak ada kesempatan untuk melakukan itu. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang semuanya kembali kepada antum, saudaraku dan sahabatku. Marilah kita belajar sedikit demi sedikit, diawali dari hal terkecil, yaitu makan dengan tangan kanan, membacakan basmalah. Jawabannya iya. Jin sama seperti manusia, ada laki-laki dan ada perempuan. Di dalam kitab As-Sahihain terdapat hadis yang menjelaskan bahwa jin ada laki-laki dan perempuan. Sahabat Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW ketika masuk WC atau toilet, maka beliau membacakan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Hadis ini menjelaskan bahwa jin ada laki-laki dan ada perempuan. Dan juga dalam hadis ini memberi pelajaran kepada kita. Rasulullah SAW orang yang mulia, dosanya sudah diampuni, Nabi lagi, Rasul lagi, mau masuk WC membacakan doa a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Bagaimana dengan kita? Nabi bukan, Rasul bukan, dosa banyak, mau masuk WC apa kita membaca doa itu? Ini satu pelajaran buat kita. Mari kita belajar dari hal yang paling terkecil. Ketika masuk WC, baca doa itu agar kita tidak diganggu, agar kita tidak dirusak oleh bangsa jin. Lalu hadis yang kedua, hadis ini potongan hadis terakhir yang menjelaskan tentang keutamaan ayat kursi. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qultaha la yuqarrabuka zakarun wa unsa minal jin." Jika kamu membaca ayat kursi, niscaya jin betina dan jin jantan tidak bisa mendekatimu. Hadis ini dijelaskan dalam kitab Sahih Bukhari. Karena jin ada laki-laki dan perempuan, berarti jin menikah dan mempunyai keturunan. Hal ini diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi ayat 50. Di akhir ayat 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Bi'sa lidz-dzalimina badala." Patutlah kamu mengambil setan dan keturunannya sebagai pemimpin selain daripada. Di ayat ini dijelaskan, pantaslah, patutlah kamu menjadikan setan dan keturunannya. Artinya berarti setan menikah dan mempunyai keturunan. Hal ini diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Inna nafara minal jinni khamsata asara bani ikhwah wa bani am ya'tuni al-laila aqra'u alaihimul Qur'an." Artinya, sesungguhnya sebanyak 15 jin dari Bani Ikhwah dan Bani Amin hadir pada malam ketika aku membaca Al-Quran. Di sini beliau Rasulullah mengatakan hadir Bani Ikhwah dan Bani Amin. Arti Bani adalah keturunan. Dari hadis ini sudah jelas bahwa jin menikah dan mempunyai keturunan. Masih banyak hadis yang lain yang menjelaskan hal ini. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
fihinna qasiratut tarfi lam yatmishunna insun qablahum wala jin. Al-ayat. Kalau bangsa jin menikah dan mempunyai keturunan, lalu apakah bangsa jin kena taklif atau kena perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah? Jawabannya iya. Jin sama seperti manusia, diciptakan dan diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni wal ins, alam ya'tikum rasulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza. Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuan hari ini? Dari ayat ini menjelaskan bahwa jin dan manusia sama, kedua makhluk Allah yang didatangkan Rasul kepadanya dan diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jin adalah sama seperti manusia, makhluk yang diperintahkan ibadah, maka jelas jin ada yang masuk surga dan jin juga ada yang masuk neraka. Dan hal ini diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ar-Rahman ayat 74. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Mereka bidadari-bidadari surga itu tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, yaitu penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula disentuh oleh jin. Dilanjutkan dengan ayat masih surah Ar-Rahman. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Sang Pencipta yaitu Rabb, ada dua surga. Dua surga yang dimaksud di sini, menurut para ulama, ada yang menjelaskan surga untuk manusia dan juga surga untuk jin. Dan di ayat yang ketiga Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di sini ada Rabbukuma, harusnya Tuhan kamu berdua. Artinya jin dan manusia. Karena dari bangsa jin sama dengan manusia. Di samping muslim ada juga jin yang soleh, ada juga jin yang tidak soleh. Di dalam surah Al-Jin dijelaskan, wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Kata para jin, di antara kami ada jin-jin yang muslim, yang taat dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minnal qasitun, dan dari kami semua ada jin-jin yang menyimpang, yaitu jin-jin yang non-muslim. Sama seperti manusia, ada dari kalangan umat muslim, Nasrani, Yahudi, dari muslim juga yang berbeda-beda. Ada dari golongan Mu'tazilah dan lain sebagainya. Wa ammal qasituna makanu di jahannam hataba. Adapun jin-jin yang non-muslim, yang qasitun, yang menyimpang,
fakanu li jahannama hatoba, maka dia akan menjadi bahan bakar di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna minas solihun, dan dari kami ada jin-jin yang soleh, taat patuh melaksanakan perintah Allah. Wa anna minas solihun wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada, dan dari kami semua, kata jin, ada jin yang soleh, taat, patuh, tunduk, mengikuti semua perintah dan menjauhi larangan Allah. Dan ada dari kami wa minna duna dzalik, ada dari golongan kami yang tidak soleh, sama saja seperti manusia. Malah sebagian ulama ada yang membagi jin itu, ada jin dolim, ada jin sihir, ada jin khodam, ada jin nasab. Malah di antara jin itu ada jin nasab, yaitu jin yang berketurunan. Ketika orang tua memperbudak jin itu, maka jin itu ketika orang tersebut meninggal, maka jin itu berpindah kepada keluarga yang paling lemah di mana dan yang paling dicintai oleh jin itu. Dan hal itu pernah saya menemui ketika membacakan ayat-ayat Al-Quran, bermohon kepada Allah untuk mendoakan seseorang yang katanya tidak enak badan, yang katanya sakit, tapi ketika saya bacakan tiba-tiba kejadian seperti ini. Tangan saya jin yang masuk ke dalam tubuh orang ini adalah jin nasab, artinya jin keturunan, di mana orang tuanya bersekutu atau mengadakan perjanjian dengan bangsa jin untuk selalu mendamping, untuk selalu menjaga, dengan catatan yaitu upah dari manusia itu sendiri. Dan ketika orang tersebut meninggal, maka jin itu akan masuk ke keluarga atau kepada keturunan yang paling lemah dan yang paling dicintai oleh jin. Nauzubillah ini dari hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam seluk-beluk jin di bahasan terakhir pada episode kedua, yaitu membahas tentang menguap. Seorang muslim, kita semua hendaknya menahan diri dari menguap semampunya. Kenapa seperti itu? Karena ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Banyak bersin, apa banyak menguap? Apabila salah seorang bersin, lalu dia memuji Allah dengan mengucapkan hamdalah. Contoh seperti saya bersin, asih, alhamdulillah. Maka setiap muslim yang mendengarnya harus menjawab dengan perkataan yarhamukallah. Sedangkan menguap berasal dari setan, hendaknya menahan diri dengan semampunya. Tahan menguap, kata Rasul. Jangan dibuka terlalu lebar, ditahan semampunya. Dan jika dia berkata, oh, maka setan akan menertawakan. Biasanya yang menguap, kata yang menguap, oh. Ketika kita menguap, mengucapkan atau keluar panah, oh, maka setan menertawakan kita ketika sedang menguap.
Malah di hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza tasa'aba ahadukum falyumsik ala fihi fa inna syaitana yadkhulu." Auzubillahi min dzalik. Beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kamu menguap, hendaknya dia menutup mulut dengan tangannya karena setan akan masuk. Artinya, jika kita menguap lalu kita tidak menutup dengan mulut, maka setan itu akan masuk. Jangan-jangan kita malas beribadah, sukanya hal-hal yang negatif. Jangan-jangan ketika menguap kita tidak menutupnya. Sementara dalam hadis tadi dijelaskan ketika kita menguap dan tidak menutupnya, fa inna syaitana yadkhul, sesungguhnya setan masuk ke dalam tubuh kita. Nauzubillah min dzalik. Maka hadis ini memberi pelajaran kepada kita, menguap bukan hal yang biasa. Artinya ada azab di sini, ada kesopanan ketika menguap. Yang pertama, ketika menguap, yang pertama lakukan tahan semampunya, jangan dibuka lebar-lebar. Dan yang kedua, tutup dengan tangan. Asal jangan tutup dengan tangan kanan, karena tangan kanan biasa digunakan untuk makan. Seperti menguap ditutup dengan seperti ini, jangan. Atau ditutup seperti ini, jangan. Kenapa? Ketika ada orang yang lebih muda daripada kita lalu salaman, cium tangan, kan bau. Tapi tutup dengan tangan kiri seperti ini. Dan kedua, tahan, jangan keluar suara. Itu. Dan yang ketiga, tutup dengan mulut. Yang pertama, jangan keluar suara, tahan, jangan menguap terlalu lebar. Dan ketiga, tutup dengan tangan. Itu adab menguap. Semoga bahasan kali ini bisa bermanfaat, khusus bagi saya, umumnya bagi saudara dan sahabat kaum muslimin dimanapun berada. Semoga kita tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah memberikan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan apa yang sudah dibacakan atau sudah dibahas bersama-sama. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah seluk-beluk jin akan dibahas di episode ketiga. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.